pemirsa, kembali lagi bersama saya Ziva Ardianti. Saat ini saya sedang berada di Museum Sri Hadi Sudarsono yang baru-baru dibuka pertengahan tahun 2025 kemarin. Museum ini menyimpan berbagai karya dan cerita dari maestro seni Indonesia, yaitu Bapak almarhum Sri Hadi Sudarsono, yang kini bisa dinikmati oleh publik. Penasaran seperti apa suasana dan karya-karya yang dipamerkan? Yuk, ikuti saya. Memasuki area dalam Museum Sri Hadi Sudarsono, suasana terasa lebih tenang. Meski berada di kawasan kota Bandung yang cukup ramai, bagian dalam museum justru menghadirkan ruang yang hening dan nyaman. Di lantai pertama, pengunjung langsung disambut deretan lukisan karya Sri Hadi Sudarsono. Penataan ruang dibuat rapi dengan pencahayaan yang lembut, sehingga setiap karya bisa dinikmati secara lebih dekat. Sri Hadi Sudarsono dikenal sebagai maestro seni rupa Indonesia yang lahir pada tahun 1931. Selain aktif berkarya sebagai pelukis, beliau juga berperan dalam dunia pendidikan seni. Karya-karyanya banyak merekam perjalanan hidup, pencarian makna, dan pengalaman manusia. Nah, pemirsa, sekarang saya sedang bersama salah satu staf di Museum Sri Hadi Sudarsono ini. Nah, Ibu pertama boleh perkenalkan dulu. Nama saya Bu Yani. Saya bekerja di sini dari bulan Februari tahun 2025 sampai sekarang alhamdulillah. Dari awal sebelum buka sampai alhamdulillah sekarang ramai. Ibu boleh ceritakan sedikit nggak tentang Museum Sri Hadi Sudarsono ini? Yang menurut Ibu dengar dari yang lebih tahu dari Ibu gitu, yang pengurusnya. Bapak sebelum meninggal itu memang mendedikasikan diri pengen membuat suatu tempat yang karyanya biar bisa dikenang gitu, bisa orang lebih tahu lagi. Karena mungkin kalau buat orang awam seperti kita kan nggak tahu ya, cuman beberapa gitu kan. Jadi Bapak sudah menyiapkan dananya untuk membuat bangunan ini. Terus Bapak juga yang meminta ke orang kepercayaan yang di Bandung, Pak Ferdi Hidayah, dia minta dicarikan arsiteknya, dan kebetulan arsiteknya Andra Martin, Bapak setuju banget gitu untuk dibikinkan. Mulailah ini dibuat ya? Dibuat ya, kalau tidak salah ya 2 tahun ini pembangunannya. Dan bukanya tuh kemarin ya, pertengahan 2025? Awal Juni itu kita mulai buka, cuman pengunjungnya baru 1-2 gitu, nggak banyak ya, nggak banyak pengunjungnya karena kita juga masih banyak apa ya, banyak yang mesti diperbaiki, persiapannya kurang gitu. Sampai ada satu konten kreator yang datang ke sini, dia meliput, nah dari situ langsung rame. Jadi iya, kita staf cuma 10 orang waktu itu, apa 8 orang lah, staf kita di sini cuma 8 orang. Dengan awalnya Pak Ferdi juga berpikirnya kalau misalnya tamu kita 50 orang sehari gitu ya, kita bikin apalah, welcome drink atau apa gitu. Ternyata lebih dari ekspektasi kita, tamu kita sampai 500-600. Dari semua karya yang ada nih ya, ada nggak sih yang paling Ibu suka? Kalau yang Ibu suka itu karyanya ada yang penari Bedoyo itu. Bapak kan lebih sukanya yang Ibu tahu, yang Ibu dengar ya gitu. Bapak itu lebih suka ke lukisan itu yang dari Borobudur, garis horizontal, sama penari. Nah, ya penari yang Bedoyo sama yang penari Bali. Bapak itu seneng banget gitu, makanya Bapak juga sampai punya studio juga di Balinya, punya studio di Bali. Oh, Ibu malah di favoritnya yang Bedoyo ya, penari. Yang penari Bedoyo itu kalau nggak salah jumlah penarinya itu ganjil. Iya, kalau di lukisannya ya, kalau nggak 3, 5, 7 sama 9. Nah, yang Ibu suka itu yang 9 penari, cuman kemarin udah diganti sama yang merah kalau nggak salah, sekarang yang 5 penarinya. Iya. Kenapa diganti, Ibu? Karena kita ada perolingan nih, perolingan lukisan. Jadi per 4 bulan sekali
kadang per 3 bulan sekali kita rolling biar tamunya nggak bosan kan, Iya. karena banyak juga kita kan pecinta Iya, lukisannya yang kesini gitu, kapan nih mau diganti, Oh, kapan nih mau iya. diganti gitu. Mereka sering berarti Iya, kesini ya, Ibu? iya, karena kan lukisan Bapak udah nggak ada yang dijual nih. Oh, Udah nggak ada yang dijual, lukisan Bapak semuanya ada di Bandung. Kita punya gudangnya juga Iya. buat lukisan Bapak. Karena lukisan Bapak memang terkenal mahal juga nih. benar. Ke situ. Itu kalau rolling Ibu diberitahukan nggak di Instagram kayak Oh, nggak boleh nih itu. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Yang Ibu dengar dari semua tempat museum itu kalau Iya. kita mau ada perollingan nggak boleh ada yang tahu gitu. Nggak boleh ada yang tahu. Jadi gimana kuratornya? Oh, ini kayaknya udah mesti diturunin nih, ini ganti yang baru gitu. Ibu, kan ini lagi banyak pengunjung ya? Ya, Banyaknya dia- tuh dari kalangan apa? Mahasiswa kah atau semua kalangan ada? Semua kalangan ada nih kalau disebut. Cuman kalau yang Ibu, kalau ini penilaian Ibu pribadi ya, karena Ibu yang di depan gitu ya. Pengunjung kita itu 60%-nya 50% lah ya. Iya. 50% itu orang yang karena viral mungkin, Oh, sempat viral, pengen bikin story atau apalah ya. Yang pecinta seninya paling 20% ada. Yang emang ngerti lukisan, yang emang pengen apa? Wah, ini apa? Pengen punya yang ini gimana gitu. Terus ada juga kan yang nanya, kalau pengen tahu lukisan ini asli enggaknya kemana gitu kan. bukanya itu dari jam berapa sampai jam berapa itu biasanya? Kalau misalkan weekday sama weekend itu beda nggak? Kita itu buka sama aja sih, Oh, sama. weekday sama weekend. Kita buka jam 10 sampai jam 5 sore. Tapi kadang kita itu ada tamu yang kepepet datang ya. Kadang jam 5. Kita kan kasihan juga lah ya, udah jauh dari mana ya. Kita tungguin lah, paling kasih waktu sampai jam 6 gitu. Kalau misalkan harga Ibu ada perbedaan nggak? Kalau kita untuk tamu reguler itu Ya. di weekday 30.000, kalau di weekend kita 40.000. Cuman untuk anak dari 10 tahun ke bawah kita masih free nih. 10 tahun ke atas sampai SMA diskon 50%. Kalau misalkan anak sekolah ada? Iya anak sekolah itu, iya. Anak sekolah Iya, ya? kalau kuliah udah enggak mahasiswa. Iya. Kalau udah mahasiswa, kerja iya. ya? Mahasiswa udah bisa beli Starbucks Iya. katanya nih. Pemirsa, sekarang saya sedang bersama salah satu pengunjung di Museum Sri Hadi Sudarsono. Pertama kakaknya boleh perkenalkan diri dulu. Baik, siap. Nama saya Mutia. Saya dari Ciamplas KBB. Kakak tahu dari mana sih museum ini? Apakah dari sosmed ataukah dari mana? Kalau saya tahu tempat ini itu dari sosmed. Yang pertama yaitu TikTok. Ya, saya tahunya di TikTok. Tahu postingan-postingan, terus tertarik. Kebetulan saya juga suka seni gitu, jadi tertarik untuk datang ke sini. Kesan kakak nih pertama di museum ini? Kesan pertamanya, wow, amazing, bagus Bagus banget ya? Bagus banget, soalnya estetik tempatnya. Kan kakak udah lama belum lihat-lihat dari tadi kah? Lihat-lihat. 30 menit yang lalu. Nah, ada nggak sih karya yang kakak suka? Ada, tadi pas pameran yang kedua, Ya. itu tuh bagus banget. Yang Itu- gede yang warna biru. Oh, Iya. itu tuh apa namanya? Tadi itu kayak apa ya? Gambar apa? Gambar candi kayak gitu. Oh. Estetik banget gitu kelihatannya. Nah, Kak, pertanyaan terakhir nih. Apa harapan atau pesan kakak buat museum ini? Oke.
mungkin harapan kali ya. Ya. Harapannya mungkin bisa diperbanyak lagi lukisannya untuk karya-karya Bapak Sri Hadi. Kemudian juga ini lantainya kan baru 3 pameran ya. Mungkin kedepannya bisa ditambah lagi gitu. Jadi lebih banyak lagi lukisan-lukisan beliau yang dipamerkan gitu. Jadi saya juga bisa kesini lagi untuk melihat karya-karyanya. Nah, pemirsa, bagaimana menarik banget kan karya-karya seni yang ada di Museum Sri Hadi Sudarsono ini. Jadi kalau kalian lagi cari tempat jalan santai sambil menikmati seni, museum ini bisa menjadi pilihan. Dari Museum Sri Hadi Sudarsono, Kota Bandung, saya Ziva Ardianti, pamit undur diri. Sampai jumpa.